Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku I'm preparing something to share with the world. These things will make sense to some, but not to others. Just one more chance for a wandering soul and a broken man. I have something that's open to all people. Get up and walk. If he was supposed to be healed, God would have done it himself. That's an interesting point. What we're doing here will last for generations. I want my people to participate in the healing of the world. I do not feel very much worthy. Who's worthy of anything? You? I'm here to preach the good news of the kingdom of heaven. I make a way for people to access that kingdom. In this world, bones will still break. Hearts will still break. But in the end, the light will overcome darkness. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Bahasa Indonesia ICA. Dan sungguh senang bisa berjumpa kembali dengan saudara semua. Dan seperti yang saudara ketahui bahwa kita saat ini berada di seri yang baru, dari minggu yang kedua dari The Chosen, yang season yang juga kedua. Bagi saudara yang belum untuk bisa melihat daripada episode-episode yang ada di seri The Chosen, saudara bisa melihatnya secara free yang ada di link yang ada di bawah ini. Jadi saya harapkan untuk saudara semua bisa mengikuti khotbah ini yang kita ambil berdasarkan daripada episode tiap minggunya. Dan juga selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak juga akan tersedia material untuk ICA Kids untuk sekolah minggu. Saudara juga bisa ikut Zoom bersama dan juga saudara bisa dapatkan linknya yang ada di bawah ini juga. Nah, bagi saudara juga yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai ICA, saudara juga bisa mengikuti di Instagram ICA, di @ICASBY. Dan juga apabila saudara mau terlibat bergabung di dalam salah satu grup kami, saudara juga bisa melihat di icasby.online.church. Di situ saudara bisa melihat berbagai macam grup dan saudara bisa join di salah satu yang menurut saudara paling cocok di sana. Dan kita akan lanjutkan dengan khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan daripada The Chosen yang episode yang kedua. Sebelum kita melihat lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk kami bisa bersama-sama pada pagi hari ini untuk beribadah, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Kau pimpin setiap kami, Kau lembutkan hati setiap kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dan menyimpannya di dalam hati kami, agar benih firman-Mu ini bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dan kiranya juga Tuhan Kau pimpin hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan sesuai dengan kebenaran-Mu, Tuhan, dengan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, semuanya ini adalah kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat dan kita baca di Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-51. Karena dari kisah yang di Chosen episode yang kedua, diambil daripada kisah yang ada di firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Di dalam kisah ini, kita akan melihat ada 3 hal kebenaran yang ada. Kebenaran yang pertama adalah bicara mengenai bahwa Tuhan memanggil terlebih dahulu orang-orang pilihannya. Dari kisah yang saudara nanti akan bisa lihat di episode yang kedua ini, di mana bahwa ada kedaulatan Tuhan di dalam memilih dan memanggil orang-orang pilihannya di dalam kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesuslah yang memiliki inisiatif yang pertama kali untuk memanggil orang-orang yang dipilihnya, yang dikehendakinya. Di dalam kisah yang barusan kita baca ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus memanggil Filipus, "Ikutlah aku." Dan juga kepada rasul-rasul yang lainnya yang kita juga lihat di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14, Tuhan Yesus mengatakan demikian. "Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil." Perhatikan kata yang dikehendakinya dan menetapkan. Artinya di sini bahwa Tuhan Yesus memiliki kedaulatan untuk kepada siapa Ia memilih dan kepada siapa Ia menetapkan atas pilihannya itu. Dan itu tidak lepas dari semuanya dari dalam kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada setiap orang yang dipilihnya. Dan juga berlaku di dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Pemerintah Indonesia hampir setiap tahun, dalam hal ini Presiden,
akan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dianggap orang-orang tertentu yang dianggap berjasa bagi negara untuk menerima bintang jasa dan bintang Mahaputra. Nah, orang-orang yang menerima penghargaan tersebut adalah orang-orang yang sebelumnya sudah dipilih oleh pemerintah, oleh tim tertentu, yang memiliki persyaratan-persyaratan atau kriteria-kriteria tertentu yang layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, persyaratan-persyaratannya adalah bahwa antara lain bahwa orang itu telah berjasa luar biasa bagi negara dan masyarakat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah bahwa baik pengabdiannya yang telah orang tersebut lakukan itu memiliki dampak yang cukup luas, menghasilkan dampak yang baik, tidak hanya di dalam negeri maupun diakui oleh internasional. Nah, kalau memenuhi kedua kriteria itu, maka disitulah seseorang ini bisa dicalonkan untuk menerima bintang jasa dan bintang Mahaputra. Tetapi tentunya bahwa kita dipilih oleh Tuhan bukan karena jasa kita, bukan karena apa yang telah kita lakukan, bukan karena reputasi kita, melainkan semuanya itu adalah karena kasih karunia-Nya. Dan itu semua adalah karena kasih-Nya. Dan kita tahu bahwa kita semuanya sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih karunia yang begitu besar itu, yang membuat kita ini dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Tapi itulah namanya kasih karunia atau anugerah, yaitu sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan tetap memberikan kepada kita. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan, dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Di sini ditegaskan lagi bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ada kedaulatannya, kemahakuasaannya di dalam diri Tuhan untuk menentukan siapa-siapa saja yang dipilihnya. Dan itu semuanya adalah menyangkut daripada kemahamuliaannya dalam rancangannya yang tidak pernah kita ketahui. Dan kita bersyukur sebab kita telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus oleh karunia-Nya, oleh anugerah-Nya. Dan kita mengetahui daripada ayat ini bahwa setiap panggilan yang telah diberikannya, pilihan yang telah ditetapkannya, itu memiliki sebuah tujuan atau purpose yang akan dilakukan oleh orang-orang pilihannya itu. Jadi tidak berhenti ketika seseorang itu dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, menjadi anak-anaknya, kemudian berhenti sampai di situ. Tidak, tetapi memiliki sebuah purpose atau tujuan yang harus dilakukan. Nah, seperti para rasul yang juga memiliki sebuah tujuan yang sama, yaitu ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah, demikian juga kita. Kata ditetapkan ini artinya sama dengan telah diputuskan atau sudah final keputusannya, tidak bisa diubah lagi. Dan kita lihat bahwa tujuan yang pertama adalah bahwa kita ditetapkan untuk pergi. Artinya bahwa kita siap sedia untuk mengikuti kemana saja yang Tuhan pimpin dalam hidup kita. Kalau saudara melihat di dalam episode yang kedua ini adalah bahwa para murid itu setiap saat mereka harus siap sedia ketika Tuhan Yesus mau memimpin mereka untuk pergi ke tempat yang lain. Mereka harus siap berkemas-kemas. Suatu waktu ketika Tuhan Yesus mau memimpin mereka untuk pergi ke suatu tempat, mereka sudah ready. Dan begitu juga kita. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan ketika dalam memimpin dalam kehidupan kita, maka kita pun juga harus siap
untuk kita melakukan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana mungkin ada di antara saudara memiliki sebuah dorongan di dalam diri saudara untuk mendoakan orang-orang tertentu. Mungkin orang ini saudara kenal atau juga mungkin orang yang tidak saudara kenal. Tetapi ada dorongan di dalam diri saudara yang begitu kuat untuk saudara mendoakan mereka, untuk pergi, untuk menjenguk, untuk mendoakan. Dan itu adalah sebuah dorongan yang Tuhan berikan untuk dalam pimpinannya di dalam hidup kita, untuk kita pergi. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk kita bisa memberikan kesaksian dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita telah diubahkan Tuhan. Agar orang yang kita tuju itu juga bisa mendengar tentang kabar baik. Dan itulah pimpinan Tuhan, salah satu pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita diminta untuk setiap saat untuk pergi, artinya untuk taat melakukannya. Namun seringkali kita ini bertindak kebalikannya. Bukan kita yang dipimpin oleh Tuhan, melainkan kita sendiri yang memimpin hidup kita dan kita minta Tuhan mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Seringkali seperti itu, bukan? Ya, itulah yang terjadi, bahwa seharusnya bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Karena dalam setiap pimpinannya kita akan mendapatkan penyertaannya di dalam hidup kita. Dan yang kedua, dalam saat seseorang itu mendapatkan anugerah panggilannya, yaitu bahwa ia akan pergi di dalam sukacita untuk memberitakan tentang Yesus, tentang anugerah yang telah diterimanya, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan tentunya hal yang pertama yang dilakukan adalah untuk memberitakan kepada orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini, di dalam kisah ini adalah bahwa Filipus, dia setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus meminta untuk mengikutinya, maka ia menemui Nathanael. Ia meminta Nathanael juga untuk datang berjumpa dengan Yesus. Ada sesuatu di dalam dirinya, yaitu kasih yang melimpah, yang hendak ia sampaikan kepada orang-orang yang ia kasihi. Dan saya rasa hal yang sama juga, yang juga saudara pernah lakukan ketika saudara mendapatkan kasih karunia itu, panggilan daripada Tuhan itu. Saudara juga tidak akan menahan-nahan untuk segera mengunjungi orang-orang tertentu, apakah itu orang tua, apakah itu saudara, pasangan saudara, teman baik saudara, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dan itulah sesuatu yang terjadi, yang ada ketika kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu datang di dalam hidup setiap kita orang yang percaya. Tidak ada sesuatu yang bisa menahan atau menyembunyikan tentang panggilan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Justru hati kita ini dirubah oleh kasih Tuhan. Untuk kita bisa sebanyak mungkin orang bisa memperoleh hal yang sama yang telah kita terima, yaitu kasih Tuhan yang begitu besar. Ada sesuatu yang Tuhan ubahkan di dalam hati kita. Dan yang kedua adalah kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Ditetapkan menghasilkan buah artinya bahwa kita ini diharapkan, ditetapkan untuk memberikan dampak atau impact yang baik yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dan dikatakan bahwa memberikan buah itu adalah berasal daripada ketaatan akan dalam pimpinan daripada Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita setia melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita setia mengikuti pimpinan Tuhan, maka di situ kita akan memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan istilahnya bahwa kita bisa menjadi berkat. Dan orang itu akan melihat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan daripada kasih dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Dan itulah perbuatan yang memberikan buah, yang dihasilkan daripada ketaatan
diri kita dalam mengikuti daripada pimpinan Tuhan. Dan itu dihasilkan daripada kedaulatan yang Tuhan berikan di dalam kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang dipilih dan yang dipanggilnya. Hal yang kedua dari kisah ini yang kita bisa pelajari adalah bahwa Tuhan mengenal orang yang dipilih dan dipanggilnya. Kita kembali di dalam kisah yang di episode yang kedua ini bahwa Nathanael awalnya ragu terhadap perkataan Filipus mengenai Tuhan Yesus. Namun ia tetap pergi menemuinya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat Nathanael, bahwa sebelumnya mereka tidak pernah berjumpa, bahwa Yesus mengatakan mengenai karakter yang Nathanael punya, yaitu bahwa tidak ada kepalsuan di dalam diri Nathanael. Artinya bahwa Nathanael ini memiliki karakter yang jujur, yang apa adanya, dan yang baik. Dan tentunya itu membuat Nathanael terkejut. Bagaimana orang ini bisa tahu mengenai diriku, padahal kita belum pernah bertemu. Ya. Dan selanjutnya Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihatmu berada di bawah pohon ara. Dengan kata telah melihatmu, sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa tidak hanya aku mengenalmu dari secara karakter, melainkan juga aku mengenalmu lebih daripada engkau mengenal dirimu sendiri. Aku mengenalmu bahkan sejak engkau berada di dalam kandungan ibumu, bahkan sebelum dunia ini ada, aku telah mengenalmu. Raja Daud mengatakan di dalam satu mazmurnya, mengatakan bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak. Itulah yang Raja Daud katakan, bahwa Tuhan lebih mengenal dia sebelum dirinya mengenal diri sendiri. Di Mazmur pasal yang 139 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Raja Daud mengatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dengan kata lain, Raja Daud ini mengatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu tingkah lakunya itu Tuhan ketahui. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu baru niat di dalam dirinya, Tuhan pun sudah tahu. Bahwa itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan yang memilih dan memanggil kita sebagai anak-anaknya. Bahwa Tuhan sangat mengenal orang-orang yang dipilihnya. Tidak ada satupun yang tidak ia ketahui. Bahkan dikatakan di Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara bisa bayangkan, apakah ada di antara kita atau manusia yang mampu untuk menghitung rambut kita sendiri ada berapa jumlahnya? Saya rasa tidak ada seorang pun yang mampu untuk sanggup menghitung rambutnya sendiri. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan mampu mengenal diri seseorang jauh melebihi orang itu sendiri. Dan itulah Tuhan kita. Dia memiliki kemampuan, kemahakuasaan yang begitu besar dan yang ajaib. Dan di dalam kebesarannya, kemahakuasaannya, ia melihat kita, ia memilih dan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Bukankah hal ini sesuatu yang patut kita syukuri? Bukankah ini adalah sesuatu yang pantas untuk kita muliakan namanya? Di dalam kisah ini, kalau saudara mengikuti, digambarkan bahwa Nathanael adalah seorang arsitek. Ia memiliki sebuah
kerinduan yang besar di dalam dirinya untuk mau membangun bait Allah. Tetapi dalam sebuah peristiwa bahwa bangunan yang dikerjakannya itu runtuh oleh suatu hal. Maka ia menjadi sangat kecewa, sangat marah, frustasi. Ia merasa sangat sendirian, tidak ada orang yang datang untuk menolongnya. Dan ia mencurahkan isi hatinya di bawah pohon ara. Ia berseru kepada Tuhan mengenai apa yang menjadi kegalauan atau pergumulan di dalam dirinya. Dan mungkin saat ini juga ada di antara saudara mengalami pergumulan yang sama. Mungkin saudara saat ini juga mengalami frustasi, mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan, merasa ditinggal sendiri, tidak ada orang yang memperhatikan saudara. Ingatlah bahwa Tuhan melihat saudara. Bahwa apa yang tidak sanggup kita pikirkan atau kita bayangkan, Tuhan sanggup. Ia mendengar apa yang menjadi setiap pergumulan dan setiap keluh kesah saudara. Ia mampu untuk melihat apa yang menjadi persoalan saudara. Tuhan kita, Tuhan Yesus melihatnya. Dan Tuhan Yesus mengerti dan mengenal mengenai diri kita. Dan kabar baiknya adalah Tuhan Yesus sangat mengenal saudara dan sangat peduli terhadap diri saudara. Dan ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Apabila Tuhan sangat mengenal saudara dan saya, mengenal sangat baik, mengerti jauh lebih dari kita. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah berusaha untuk mengenal Dia? Saya ulangi saudara. Apakah kita sudah berusaha untuk mengenal Dia? Tuhan yang sudah mengenal kita dengan sangat baik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan? 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi di sini dikatakan bahwa oleh Rasul Yohanes bahwa untuk kita bisa mengenal Allah, bahwa kita harus taat. Taat terhadap apa? Terhadap apa yang menjadi perintahnya, taat terhadap apa yang menjadi kehendaknya. Itu aja. Dan sekarang kita bisa merenungkan terhadap diri kita sendiri. Apakah selama ini hidup saya itu apakah sudah taat atau belum terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan? Itu menjadi ukuran apakah kita ini mengenal Tuhan kita atau belum. Dan ia juga mengatakan Rasul Yohanes di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Mengatakan seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Yang kedua adalah untuk bisa mengenal Allah adalah kasih. Dan itu juga menjadi sebuah renungan buat kita. Apakah selama ini tindakan kita sehari-hari, baik di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, apakah kita menunjukkan kasih kepada orang lain, kepada sesama? Apakah juga kita mengasihi Tuhan di dalam hidup kita? Inilah yang perlu menjadi renungan kita atau PR daripada setiap kita sebagai orang-orang yang telah dipilih dan dipanggilnya. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Untuk kita bisa mengikuti Dia kemana yang Dia inginkan. Yaitu dengan kita hidup taat untuk melakukan kehendak-Nya dan kita hidup di dalam kasih. Sebab dikatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Dan kita mampu untuk bisa mengasihi orang lain. Sebab kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Dan selanjutnya bahwa di dalam anugerah panggilannya itu yang kepada setiap orang pilihannya, yaitu bahwa Tuhan menyatakan dirinya yang memilih dan memanggil. Jadi sebelumnya bahwa Tuhan mengenal orang yang dipilih dan dipanggilnya, dan juga bahwa
Tuhan itu memanggil yang terlebih dahulu orang-orang pilihannya. Bahwa dia menyatakan siapa dirinya yang memanggil, yang memilih dan yang memanggil dan yang mengenal orang-orang pilihannya. Dia dikatakan di sini bahwa di dalam kisah bahwa Nathanael menjadi percaya kepada Tuhan Yesus saat mendengarkan perkataannya. Lantas Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, apabila saudara masih mengingat mengenai seri khotbah sebelumnya, yaitu di dalam kitab Daniel, bila saudara mengikuti daripada seri khotbah itu, dikatakan bahwa ketika Daniel diberi penglihatan tentang datangnya seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan, itu bicara mengenai kedatangan seorang Mesias. Yang dikatakan bahwa kedatangan anak manusia itu dengan hal yang sama yang Tuhan Yesus katakan kepada Nathanael. Bahwa aku inilah anak manusia yang dimaksudkan, yaitu Mesias. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang memilih dan yang memanggil engkau, yang mengetahui lebih banyak, lebih dalam, mengetahui lebih apapun dibanding engkau adalah aku, Mesias. Jadi yang memanggil ini adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sesuatu pribadi yang agung, yang luar biasa, yang mulia. Yang memanggil Nathanael, yang memanggil Filipus, yang memanggil ke-12 rasul, dan juga memanggil saudara dan saya. Dan kita perlu, sekali lagi saya katakan, kita mengucap syukur atas panggilannya di dalam hidup kita, atas pilihannya dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita tentunya bahwa Tuhan Yesus membawa dalam kehidupan kita sehari-hari kepada hal-hal yang baru dan kepada hal-hal yang luar biasa. Yang dimana kita akan dibawa melalui perjalanan hidup kita untuk menjumpai orang-orang yang tidak pernah kita temui sebelumnya, yang tidak pernah kita kenal. Sesuatu hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Sesuatu hal yang kita lakukan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tetapi itulah Tuhan kita yang membawa kita, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baru dan hal yang besar. Dan itu semua bukan karena kemampuan kita. Itu semua adalah kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan. Melalui dirinya sendiri, melalui pertolongan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Ia menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya dengan jalan ia mati di atas kayu salib dan kemudian ia bangkit, mengalahkan maut. Dan kedatangannya itu adalah untuk mengembalikan hubungan kasih antara Bapa dengan manusia, dengan orang-orang pilihannya yang telah dirusak oleh dosa. Dan melalui orang-orang pilihannya bahwa Tuhan akan memimpin dan menyertai di dalam hidup setiap orang percaya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, yang ketika ia datang ke bumi ini dalam memulai pelayanannya, agar saudara dan saya untuk bisa menjadi pengikutnya di dalam ketaatan, di dalam kehendak dan perintah-perintahnya. Dan hal yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang pilihannya adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita akan melakukan seperti apa yang menjadi pimpinannya. Karena kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita dipilih bukan hanya duduk untuk, saya katakan untuk ongkang-ongkang kaki, untuk menghangatkan kursi gereja. Tetapi kita pergi untuk memberitakan kabar baik mengenai apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Kita memberikan kesaksian kepada orang-orang yang lain. Agar mereka pun juga bisa mendapatkan kasih karunia yang sama. Itu adalah tugas kita. Dan juga kita juga tidak perlu khawatir apapun yang menjadi permasalahan, pergumulan dalam hidup kita saat ini. Tuhan melihat, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli terhadap
setiap pergumulan yang kita alami. Kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, karena dikatakan bahwa Ia adalah kasih. Jadi saudara, pada pagi hari ini, kesempatan yang baik ini, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, bahwa kita mengucap syukur. Kita memiliki pribadi Tuhan yang memanggil dan memilih kita, yang sangat mengasihi kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita setiap hari, kita berusaha untuk mengenal Dia. Untuk kita mengasihi dengan kita Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam pimpinannya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan sebelum kita mengakhiri daripada ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kami mengucap syukur, berterima kasih, bahwa kami memiliki Tuhan seperti Engkau, ya Tuhan Yesus, yang memilih, yang memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kau Tuhan yang mengasihi kami, yang begitu ajaib dan luar biasa. Bahwa Kau Tuhan yang menyertai dan memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami hari demi hari. Dan kiranya Tuhan, dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, untuk memampukan kami, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, agar kami dapat semakin hari semakin mengenal-Mu Tuhan. Karena itulah yang menjadi keinginan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan bahwa firman kebenaran-Mu ini itu akan berbuah dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang saya minta untuk saudara bisa membuka tangan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan, yaitu kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Hai Teens, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran Assemble Youth Camp. Bila ada di antara kamu yang belum mendaftar, pastikan kamu mendaftarkan dirimu sekarang. Ajak temanmu juga ya. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.